Theory of Music Made Easy, Grade 2, halaman 11 sampai 18. Halaman 11. The major key of A, B flat, and E flat. Bagian ini menjelaskan key dan key signature. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama, ada 3 kunci baru yang diperkenalkan, yaitu A major, A mayor, B flat major, bemol mayor, dan E flat major, E-mol mayor. Pada buku grade 1 telah dibahas kunci C mayor, G mayor, D mayor, dan F mayor. Dalam buku grade 2 ini, 3 kunci baru ditambahkan. Kunci A mayor dengan key signature F crash, C crash, dan G crash. Kunci B flat major dengan key signature B flat dan E flat. Dan kunci E flat major yang key signature-nya adalah B flat, E flat, dan A flat. Key signature dari setiap kunci ini sebaiknya dihafal, karena ini hal yang sangat mendasar baik untuk mengerjakan soal-soal teori maupun dalam bermusik. Hal kedua yang penting untuk digarisbawahi adalah bedakan antara key dengan key signature. Key adalah kunci suatu tangga nada atau melodi, sementara key signature adalah nada-nada dengan crash atau flat yang menjadi penanda kunci tersebut. Kunci E flat major misalnya, penandanya adalah B flat, E flat, dan A flat. Jadi jika dalam soal yang diminta adalah menuliskan key, maka yang ditulis adalah C major, G major, D major, dan seterusnya. Tetapi jika yang diminta adalah menuliskan key signatures, maka yang ditulis adalah F sharp, C sharp, B flat, E flat, dan seterusnya. Hal ketiga yang penting untuk digarisbawahi adalah key signature harus ditulis berurutan. Misalnya, key signature untuk A mayor. Urutannya adalah F crash, C crash, dan G crash. Jadi dimulai dari F crash, lalu C crash, dan terakhir G crash. Jangan menulis di luar urutan ini. Misalnya menulis C crash, kemudian F crash, lalu G crash, dan lain-lain. Sekali lagi, key signature harus ditulis berurutan. Soal nomor 1. Copy the key signatures. Salin atau tulis kembali key signatures. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A. Yang pertama ditulis adalah F crash, kemudian C crash, dan terakhir adalah G crash. Soal nomor 2. Name the keys shown by the key signatures, then write the tonic triads. Tulis nama kunci yang sesuai dengan key signatures, lalu tulis tonic triads-nya. Jika pada nomor 1 yang diminta adalah menulis key signature, maka pada soal nomor 2 ini yang diminta adalah menuliskan key-nya, nama kuncinya. Sangat penting untuk membedakan mana key dan mana key signature. Bagian A adalah contoh. Key signature-nya adalah satu flat, yaitu nada B flat. Dan B flat ini adalah penanda untuk kunci F major. Contoh berikutnya saya akan mengerjakan bagian B. Pada bagian B, key signature-nya adalah 3 flat, B flat, E flat, dan A flat.
itu menunjukkan kunci E flat major. Jadi saya menulis nama kunci E flat major di sini. Berikutnya adalah menuliskan tonic triads. Tonic triads dalam tangga nada E flat major dimulai dari nada E flat, lalu menambahkan dua nada di atasnya yang masing-masing berjarak thirds dari nada di bawahnya. Halaman 12. Soal nomor 3. Add the clefs and key signatures to form the scales named. Tambahkan clef dan key signature untuk membentuk nama tangga nada yang telah ditentukan, atau agar sesuai dengan nama tangga nada yang tertulis. Ini adalah nama tangga nada yang telah ditentukan, dan yang diminta adalah menuliskan clef di sini, kemudian menuliskan key signature di sini, sehingga not-not ini sesuai dengan nama tangga nada yang telah dituliskan di sini. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A. Pertama, saya akan menulis clef. Treble clef atau bass clef. Untuk bisa menentukan clef mana yang akan dipakai, kita harus bertanya, clef mana yang harus dipakai agar nada ini menjadi B? Mengapa nada ini harus menjadi nada B? Karena yang diminta adalah tangga nada B flat major yang dimulai dari nada B, atau tepatnya nada B flat. Saya coba memilih bass clef. Apakah bass clef benar? Jika pada bass clef nada ini adalah nada B, maka bass clef benar. Jika tidak, berarti bass clef salah. Mari kita cek. Ini adalah nada F. Spasi di bawahnya adalah E, garis di bawah E adalah D. Ini C, B, A, G, F. Garis bantu pertama adalah nada E, kemudian nada di bawah garis bantu pertama adalah nada D. Dengan demikian, bass clef salah, karena nada di bawah garis bantu pertama adalah D, sementara kita membutuhkan nada B, harus jadi nada B, ya. Jadi bass clef salah, dan clef yang benar adalah treble clef. Karena pada treble clef, nada ini adalah nada B. Setelah menuliskan treble clef, sekarang saya akan menulis key signatures. Key signatures untuk B flat major adalah dua flats, yaitu B flat dan E flat. Jadi kita telah menyelesaikan soal nomor 3 bagian A sebagai contoh. Soal nomor 4. Write down the key signatures of the following. Tulis key signature dari kunci-kunci berikut. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa sangat penting untuk membedakan antara key dan key signature. Pada soal nomor 4 ini, yang diminta adalah menuliskan key signatures. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A. Key signature untuk A major adalah 3 sharps, yaitu F sharp, C sharp, dan G sharp. Sekali lagi saya mengingatkan, key signature-nya harus ditulis berurutan. Halaman 13. Nomor soal ini adalah kesalahan cetak pada buku. Seharusnya ini adalah soal nomor 5. Insert accidentals, sharp or flat, to indicate the keys named. Then draw, gambar seperti pada soal, over each pair of semitones. Tambahkan accidentals, maksudnya
crash atau moll untuk menunjukkan nama kunci yang diberikan. Lalu gambar seperti ini di atas dua pasangan not yang berjarak semitone. Dua pasangan not maksudnya adalah dua not yang berdekatan. Apa perbedaan antara accidental dan key signature? Kita review materi grade 1. Key signature adalah sharp atau flat sebagai penanda key atau kunci yang ditulis di sini. Sementara accidentals adalah sharps atau flats sebagai penanda key, penanda kunci yang tidak ditulis di sini, melainkan ditulis pada not-not dalam tangga nada. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A. Key signature untuk A major adalah 3 sharps, F sharp, C sharp, dan G sharp. Karena yang diminta adalah accidental, bukan key signature, maka sharp akan saya taruh pada nada-nada tertentu, yaitu F, C, dan G, sehingga menjadi F sharp, C sharp, dan G sharp. Ini adalah nada F, saya tambahkan sharp menjadi F sharp. Ini adalah nada C, saya juga tambahkan sharp menjadi C sharp. Dan ini adalah nada G, saya menambahkan sharp menjadi G sharp. Dengan demikian, sharp yang menunjukkan kunci A mayor telah dituliskan, bukan sebagai key signature, tetapi sebagai accidental, yaitu tanda kunci yang ditulis pada not-notnya. Berikutnya adalah menggambar tanda seperti pada soal di atas dua nada yang berdekatan yang berjarak semitone. Kita tahu bahwa dalam kunci mayor, nada yang berjarak semitone adalah nada mi ke fa dan si ke do. Maka saya menggambar ini di atas pasangan nada mi fa, yaitu C crash dan D, serta di atas pasangan nada si do, G sharp and A. Soal nomor 6. Color the key signatures of the following keys as stated. Warnai key signature menurut warna kunci yang telah ditentukan. Sebagai contoh, A major berwarna merah, red, berarti lingkaran yang berisi key signature dari A major diberi warna merah seperti ini. F crash, C crash, dan G crash. Nah, setelah selesai mewarnai key signature dari semua kunci yang diminta, akan ada tersisa beberapa lingkaran yang tidak kebagian warna. Sekarang perhatikan kalimat yang ada di bawah. Now, name the key which has the leftovers as key signatures. Sekarang tulis nama kunci yang dibentuk oleh key signature yang tersisa. Maksudnya, key signature yang tidak kebagian warna tadi akan membentuk kunci tertentu, dan Anda diminta untuk menuliskan nama kunci tersebut. Halaman 14. Soal nomor 7. Write the scales descending without key signatures. Mark each semitone with a, seperti gambar dalam soal. Tulis tangga nada descending, menurun, tanpa key signature, berarti tidak pakai key signature, tetapi pakai accidental. Tandai setiap semitone dengan tanda seperti yang diberikan dalam soal. Ada contoh yang diberikan, yaitu tangga nada dalam kunci E flat major. E flat major terdiri dari 3 nada flat.
yaitu B flat, E flat, dan A flat. Pasangan nada yang berjarak semitone adalah Fa Mi, Mi Fa, ya, dan Si Do atau Do Si. Saya akan mengerjakan bagian A sebagai contoh. Yang diminta adalah tangga nada A mayor descending, A major, menurun. Ini adalah tangga nada A major descending, kemudian without key signature, tanpa key signature. Berarti sharps-nya akan ditaruh pada not-notnya, yaitu F sharp, C sharp, dan G sharp. Berikutnya adalah menandai pasangan-pasangan nada yang berjarak semitone dengan tanda seperti dalam soal. Pasangan nada yang berjarak semitone adalah Fa Mi dan Do Si. Halaman 15. Soal nomor 8. Name the keys, then copy the passages using key signatures instead of accidentals. Tulis nama kunci, kemudian salin melodi dengan menggunakan key signature, bukan accidentals. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A. Pertama, menulis nama kunci. Melodi ini terdiri dari 3 nada sharp, yaitu F sharp, C sharp, dan G sharp. Dengan demikian, nama key-nya adalah A major. Selanjutnya, kita diminta untuk menyalin melodi menggunakan key signature. Ini adalah salinan melodinya. Jangan lupa clef-nya dan juga time signature-nya. Kemudian menuliskan key signature untuk kunci A, yaitu 3 sharps. Halaman 16. Soal nomor 9. Copy the tonic triads without key signatures. Salin tonic triads tanpa key signature. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian pertama A mayor. Tonic triad ini telah ditulis tanpa key signature, jadi kita tinggal menyalinnya kembali seperti ini. Soal nomor 10. Complete the tonic triads without key signatures. The given note is either the first, third, or fifth of the major scale. Lengkapi tonic triads tanpa key signature, berarti pakai accidental. Not yang diberikan adalah first, third, atau fifth. Dengan kata lain, nada pertama, nada ketiga, atau nada kelima dalam tangga nada. Hal yang perlu digarisbawahi dalam mengerjakan soal ini adalah not yang diberikan tidak boleh diubah, misalnya dengan menambahkan sharp atau flat. Yang boleh diubah, yang boleh ditambahkan sharp atau flat adalah nada-nada atau not-not yang baru ditulis, bukan not yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, saya akan mengerjakan bagian A dan B. Bagian A, nada yang diberikan adalah third atau nada ketiga. Karena tonic triad terbentuk dari susunan first, third, dan fifth atau nada pertama, ketiga, dan kelima, dan nada yang diberikan adalah third atau nada yang berada di tengah dari triad, maka yang perlu ditambahkan adalah first and fifth atau nada di bawah dan di atas dari third. Jadi triads-nya seperti ini, yaitu triad yang dimulai dari nada D. Sampai pada tahap ini pekerjaan belum selesai, karena triad major yang dimulai dari nada D kemungkinannya ada 2, yaitu
triad D major atau D flat major, D mayor atau bemol mayor. Ingat, not yang diberikan tidak boleh diubah, hanya not yang baru ditambahkan yang boleh diubah. Jadi pertanyaannya sekarang seperti ini. Triad apa yang third-nya adalah F sharp? Apakah triad D major atau triad D flat major? Kita cek tangga nada D mayor dengan tangga nada D flat major. Nah, di sini langsung terlihat bahwa F sharp adalah nada ketiga atau third dalam tangga nada D major. Jadi jawaban yang ada sudah tepat. Ini adalah triad D major, bukan D flat major. Sekarang saya akan mengerjakan bagian B sebagai contoh kedua. Pada bagian B ini yang diberikan adalah fifth, yaitu nada F. Catatan, jangan tambahkan sharp atau flat pada F, karena F adalah nada yang sudah ditentukan dalam soal. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, triad apa yang fifth-nya adalah nada F? Kita tahu bahwa tonic triad terbentuk dari nada pertama, ketiga, dan kelima. Karena nada yang diberikan adalah nada yang kelima, maka yang perlu ditambahkan adalah nada pertama dan nada yang ketiga, atau dua nada triad di bawah fifth. Jadi triads-nya seperti ini. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang harus dijawab tadi. Triad apa yang fifth-nya adalah nada F? Berdasarkan triad yang sudah ada, sudah jelas bahwa toniknya adalah B. Masalahnya, tonic triad yang dimulai dari nada B ada dua kemungkinan, apakah B major atau B flat major. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, triad apa yang fifth-nya adalah F? Apakah triad B major atau B flat major? Oke, kita cek kedua tangga nada. Tangga nada mana yang fifth-nya adalah F? Tangga nada yang fifth-nya adalah F adalah B flat major. Jadi jawaban untuk bagian B adalah seperti ini. Tonic triad B flat major. Soal nomor 11. Name the tonic triads indicated by the dots on the keyboard. Tulis nama tonic triad yang ditunjukkan pada keyboard. Untuk bagian ini tidak perlu saya beri contoh karena saya pikir sudah sangat jelas. Halaman 17 dan 18 tidak perlu penjelasan karena berisi revisi. Selamat mengerjakan latihan-latihan.